semuanya, perkenalkan, nama saya Tesalonika Febriani Zebua dengan NIM 23161501 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP. Nah, pada hari ini kita belajar tentang asam nukleat dan komponen-komponennya. Jangan lupa simak video berikut ini ya. Dadah! Pada materi kali ini yaitu asam nukleat dan komponen-komponennya, materi yang pertama yang harus kita bahas atau yang perlu kita pelajari yaitu tentang basa purin dan pirimidin. Nah, purin dan pirimidin ini merupakan basa nitrogen organik yang berfungsi sebagai blok pembangun utama materi genetik baik itu DNA dan RNA. Nah, basa nitrogen ini juga merupakan komponen penting penyusun asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Penggolongan ini didasarkan pada struktur kimia dan jumlah cincin yang dimiliki oleh masing-masing basa. Di mana basa purin disebut sebagai basa nitrogen yang memiliki struktur 2 cincin, atau yang disebut sebagai cincin ganda, di mana terdiri dari atom karbon dan nitrogen. Sedangkan basa pirimidin adalah basa nitrogen yang memiliki struktur 1 cincin saja, atau disebut sebagai cincin tunggal. Nah, di sini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan basa purin. Nah, contoh dari basa pirimidin ini yaitu sitosin yang disingkat dengan huruf C, timin yang disingkat dengan huruf T, dan urasil yang disingkat dengan huruf U. Nah, kedua pasangan basa yang komplementer ini sangat penting dalam proses replikasi DNA, di mana proses penggandaan DNA sebelum sel membelah. Dengan adanya pasangan basa yang tetap, informasi genetik dapat disalin dengan akurat. Pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil karena RNA tidak memiliki timin. Nah, proses ini terjadi terutama pada saat sintesis protein, yaitu ketika RNA digunakan sebagai cetakan untuk membentuk protein. Selain sebagai penyusun DNA dan RNA, basa purin dan pirimidin ini juga berperan dalam berbagai proses metabolisme sel. Beberapa turunan purin dan pirimidin ini berfungsi sebagai molekul energin dan koenzim seperti ATP yang mengandung adenin. Ketidakseimbangan atau kelainan dalam metabolisme purin dapat menyebabkan gangguan kesehatan, di mana salah satunya yaitu asam urat. Nah, penyakit ini terjadi akibat penumpukan asam urat yang merupakan hasil akhir metabolisme purin. Yang kedua yaitu nukleosida, di mana nukleosida ini adalah salah satu komponen penting dalam penyusun asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nukleosida ini terbentuk dari gabungan antara basa nitrogen dengan satu gula pentosa. Gula pentosa yang menyusun nukleosida terdiri dari 2 jenis, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ribosa terdapat pada RNA, sedangkan deoksiribosa terdapat pada DNA. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah atom oksigen, di mana deoksiribosa ini memiliki hanya 1 atom oksigen saja atau lebih sedikit dibandingkan dengan ribosa. Nukleosida ini terbentuk melalui ikatan antara basa nitrogen dan gula pentosa yang disebut sebagai ikatan glikosidik. Nah, ikatan ini menghubungkan atom nitrogen pada basa dengan atom karbon pada gula. Perbedaan utama antara nukleosida dan nukleotida terletak pada keberadaan gugus fosfat, di mana nukleosida tidak memiliki gugus fosfat, sedangkan nukleotida merupakan nukleosida yang telah berikatan dengan 1 atau lebih gugus fosfat. Yang ketiga yaitu nukleotida. Nah, nukleotida ini merupakan ester asam fosfat dari nukleosida dengan asam fosfat pada posisi C5. Nukleotida dengan fosforilasi pada posisi lain telah diketahui, tetapi bukan merupakan komponen asam nukleat. Nukleotida yang mengandung deoksiribosa disebut deoksiribosa nukleotida, sedangkan yang mengandung ribosa disebut sebagai ribonukleotida.
Istilah di atas menunjukkan bahwa nukleotida merupakan suatu asam. Sifat ini berasal dari ionisasi fosfat primer yang memiliki nilai pKa sekitar 1. Yang keempat yaitu mononukleotida sebagai koenzim. Mononukleotida ini merupakan unit dasar penyusun asam nukleat yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Selain berperan sebagai penyusun DNA dan RNA, mononukleotida ini juga berfungsi sebagai metabolisme sel, yaitu sebagai bagian dari koenzim. Koenzim adalah senyawa organik non-protein yang membantu kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Koenzim ini biasanya berfungsi sebagai pembawa gugus kimia tertentu seperti elektron, atom hidrogen, atau gugus lainnya selama berlangsungnya reaksi metabolisme. Beberapa koenzim penting yang berasal dari mononukleotida ini antara lain NAD+ dan NADP+. Meskipun disebut dinukleotida, senyawa-senyawa ini tetap mengandung komponen mononukleotida sebagai penyusunnya. NADN+ berperan dalam reaksi oksidasi reduksi atau redoks dengan cara menerima elektron dan ion hidrogen menjadi NADH. Sedangkan FAD juga berfungsi sebagai pembawa elektron dalam reaksi metabolisme energi. Nah, senyawa FAD ini berperan dalam rantai transfer elektron untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selain itu, ATP ini yang disebut sebagai adenosin trifosfat yang merupakan turunan dari mononukleotida juga dapat dianggap sebagai koenzim karena berperan sebagai pembawa energi dalam berbagai reaksi biokimia. ATP ini menyimpan energi dalam ikatan fosfat berenergi tinggi yang dapat dilepaskan saat dibutuhkan oleh sel. Dengan demikian, mononukleotida ini memiliki peran yang sangat penting dan tidak hanya penyusun materi genetik, tetapi juga sebagai bagian dari koenzim yang mendukung berlangsungnya reaksi metabolisme dalam sel. Tanpa adanya koenzim berbasis mononukleotida, banyak reaksi enzimatik dan tidak berlangsung secara optimal. Yang kelima atau bagian E yaitu dinukleotida. Nah, dinukleotida ini adalah senyawa yang tersusun dari 2 mononukleotida yang saling terikat melalui ikatan fosfodiester. Sama seperti mononukleotida, setiap unitnya terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Perbedaan umumnya terletak pada jumlah unitnya, di mana dinukleotida memiliki 2 unit nukleotida yang bergabung menjadi 1 molekul. Dalam sistem biologis, dinukleotida ini memiliki peran yang sangat penting, terutama sebagai bagian dari koenzim yang terlibat dalam reaksi metabolisme sel. Dinukleotida ini sering berfungsi sebagai pembawa elektron atau hidrogen dalam reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Namun, secara umum, fungsi dari dinukleotida adalah membantu enzim dalam mempercepat reaksi kimia dengan cara membawa dan memindahkan elektron, ion hidrogen, dan gugus kimia tertentu. Oleh karena itu, keberadaan dinukleotida sangat penting dalam menjaga keberlangsungan proses metabolisme dan produksi energi dalam sel. Yang keenam yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kehidupan karena berfungsi sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik pada makhluk hidup. Zat ini terdapat di dalam sel, terutama di dalam inti sel, dan juga ditemukan pada organel tertentu seperti mitokondria dan kloroplas. Asam nukleat tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sebagai nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula pentosa pada asam nukleat terbagi menjadi 2 jenis utama yaitu deoksiribosa yang terdapat pada DNA dan ribosa yang terdapat pada RNA. Secara umum, asam nukleat ini dibagi menjadi 2 jenis utama yaitu DNA dan RNA.
DNA memiliki struktur heliks ganda yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin. Kedua rantai tersebut dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen dengan aturan tertentu, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Struktur DNA ini pertama kali dijelaskan oleh James Watson dan Francis Crick, di mana DNA ini berfungsi sebagai penyimpan utama informasi genetik yang mengatur seluruh aktivitas sel. Berbeda dengan RNA, di mana RNA ini umumnya memiliki rantai tunggal, di mana memiliki juga beberapa fungsi yang berbeda, yaitu mRNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, sedangkan tRNA berfungsi sebagai pengangkut asam amino ke ribosom, sedangkan RNA menjadi bagian dari utama fungsi ribosom. Demikian presentasi materi dari saya tentang asam nukleat dan komponen-komponennya. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah!